Kita mulai aja dari pembukaan. Mari Ayah Bunda, sebelum kita memulai acara seminar ini, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita langsung aja ke paparan materi. Kita akan panggilkan pemateri kita yang cantik ini, Miss Okti. Miss Okti Ramawati, yaitu psikolog konselor yang sudah 10 tahun fokus di dunia anak dan remaja, dan sudah melanglang buana di lebih dari 50 sekolah sebagai konsultan psikolog sekolah. Dan beliau ini sekarang aktif sebagai aktivis sosial di bidang pendidikan dan pemerhati anak. Begitu ya, Miss Okti? Iya, betul. Oke, karena udah nggak sabar lagi nih, kita langsung aja. Miss Okti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, ayah dan bunda yang sudah join di webinar sore hari ini. Hari ini saya mau bahas tentang reconnecting parenting. Apa sih reconnecting parenting itu? Sebenarnya sih ini mungkin keresahannya ayah bunda yang lagi ngalamin di era pandemi ini yang sudah berjalan hampir 4 bulan ya. Ngerasain sama anak hubungannya cukup chaos, yang cukup bikin kadang-kadang suka berteriak gitu ya, suka marah sama anak. Makanya di sini pakai temanya Reconnecting Parenting, Stop Yelling and Start Connecting. Jadi kita mau mengkoneksikan kembali hubungan ayah bunda dengan putra putrinya yang selama pandemi ini intensitasnya semakin meningkat, tetapi juga tanpa disadari ternyata koneksinya semakin berkurang karena mungkin setiap hari ketemu, tapi ternyata kualitas dari pertemuannya itu sendiri mungkin kadang terdistraksi oleh keadaan yang memaksa kita harus ngerjain segala macamnya di kehektikan di pandemi ini gitu ya. Nah, hari ini saya mau bahas tentang reconnecting parenting. Apa sih reconnecting parenting ini? Oke. Reconnecting parenting ini adalah di mana kita ini nanti akan mengkoneksikan kembali hubungan yang selama ini mungkin sudah mulai terdisconnect sedikit-sedikit, dan apa aja yang nanti mau dibahas hari ini. Topik of diskusi hari ini adalah reconnecting parenting itu apa, stop yelling and start connecting, gimana sih caranya, dan mengenal kemampuan interpersonal dari putra-putri ayah bunda, interpersonal dan intrapersonalnya, kemampuan kemandiriannya bagaimana cara membangunnya, lalu kita juga membahas perbedaan generasi X, Y, Z, dan Alpha, sampai dengan kegiatan positif apa sih yang tepat untuk anak-anak di era new normal ini. Oke, reconnecting parenting itu adalah menghubungkan kembali hubungan emosi dan interaksi antara orang tua dan anak, seperti aktivitas-aktivitas yang kita berikan kepada anak dengan memberikan petunjuk, memberikan makan, memberikan pakaian, melindungi anak saat mereka tumbuh berkembang. Yang dimaksud di sini adalah di mana kita selama ini mungkin fine-fine aja, tapi ketika di era pandemi semuanya berasa chaosnya, berasa banget segala sesuatunya tertumpu di rumah, semuanya di rumah, ayah bunda kerja di rumah, anak-anak juga di rumah, secara menyeluruh semuanya pusatnya ada di rumah, yang pada akhirnya membuat kechaosan dalam proses parenting gitu ya. Nah, makanya di sini diperlukan hubungan kembali atau memperbaiki hubungan kembali dengan anak, reconnecting parenting ini. Jadi di mana ayah bunda di sini bisa membuat hubungan emosinya yang tadinya sudah merenggang bisa menjadi lebih dekat lagi. Jadi reconnecting parenting itu sendiri adalah lebih ke arah sana, gimana kita mau mengkoneksikan kembali yang tadinya hubungannya sudah cukup renggang dengan anak-anak, meskipun kita sering ketemu setiap hari, tapi mungkin nggak bisa dipungkiri karena mungkin sering ketemunya ini justru kita jadi over hektik, jadi pusing, jadi terlalu banyak
input sana sini yang pada akhirnya jadi bikin koneksi yang tadinya sudah bagus sedikit demi sedikit jadi sedikit terputus seperti itu. Dan apa aja sih cara-caranya untuk ayah bunda memulai kembali koneksinya? Oke, di sini saya bahas how to stop yelling and start connecting. Gimana sih caranya supaya kita berhenti untuk nggak teriak, nggak ngomelin anak, nggak bikin apa ya, nggak bikin keributan dengan si anak. Kadang-kadang hal sepele doang, kayak misalnya naruh bekas anak tempat makannya, taruh di tempat lagi. Kadang-kadang bunda udah mesti teriak-teriak, ayo dong taruh ke tempatnya kembali gitu ya. Atau minta tolong untuk anak-anaknya setelah habis mandi, handuknya ditaruh ke tempatnya kembali. Hal-hal sepele itulah yang kadang-kala membuat kita jadi berteriak, jadi suka ngomel-ngomel sama anak. Kenapa akhirnya bisa menjadi seperti itu hal yang terjadinya? Karena kerjasama antara orang tua dengan anak di sini sudah mulai chaos ya, sudah mulai tidak terkoneksi dengan cukup efektif, sehingga kerjasama yang kurang efektif ini harus diperbaiki dengan start connecting kembali. Jadi mulai koneksinya lagi supaya untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan anak. Yang pertama di sini adalah mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi adalah salah satu cara untuk mengkoneksikan kembali hubungan yang sudah mulai lama merenggang. Cara orang tua mengendalikan emosi akan dicontoh sama anak. Kalau orang tua memperhatikan perilaku anak yang tenang dan terkendali, si anak pasti akan ngikutin cara-caranya kita. Jadi sebenarnya anak-anak itu copycat-nya orang tua banget ya. Kalau ayah bunda melihat anak suka berteriak, anak suka nangis, atau anak suka melakukan hal-hal yang ternyata begitu kita sadari adalah hal yang biasa kita lakukan. Ya kayak misalnya kita tanpa sadar seringkali manggil dia dengan berteriak kencang. Akhirnya nggak sadar anaknya pun kalau manggil ayah bundanya harus teriak-teriak kencang. Padahal mungkin sebenarnya manggil biasa aja, nggak perlu teriak kencang juga bisa gitu ya. Jadi intinya kalau mau mengendalikan emosi anak-anaknya dimulai dari ayah bundanya dulu. Karena anak-anak hanya mencontoh saja copy paste-nya ayah bundanya aja gitu ya. Kayak misal anak yang cerewet, mungkin kalau kita lihat-lihat ternyata mirip-mirip ya sama bundanya gitu. Atau ada anak yang pendiam, jarang banget ngomong gitu ya. Nah mungkin aja mirip-mirip sama ayahnya nih gitu. Jadi intinya semuanya start dari ayah bundanya dulu. Mengendalikan emosi bisa tersampaikan dengan baik kepada putra-putri ayah bunda ketika dimulai dari ayah bunda dulu untuk mencontohkan atau meneladani. Yang kedua, lebih dekat dengan anak. Orang tua sebaiknya melakukan langkah-langkah rutin yang dapat mendekatkan hubungan emosional dengan anak. Ini positif banget pengaruhnya untuk perkembangan karakter maupun kepribadian. Jadi kayaknya kita juga perlu kenal deh si anak ini apa sih plus minusnya, baik buruknya. Walaupun mungkin kayaknya lebih banyak hafal buruknya ya daripada bagusnya ya. Kayaknya kalau udah yang jelek-jeleknya kayak cengeng, kayak suka ngambek itu kayak udah khatam banget gitu di kepalanya ayah bunda. Tapi mungkin yang positif-positifnya kayak ternyata diam-diam dia mau dengerin loh, ternyata diam-diam dia penyabar loh. Ini yang kadang-kadang suka terlewatkan. Jadi penting sekali ayah sama bunda untuk lebih mengakrabkan diri lagi dengan anak-anaknya dengan cara seringkali ngobrol dengan memiliki same A level. Jadi penting banget kalau ngobrol sama anak-anak itu dengan sudut pandang yang sama. Jadi jangan sampai ayah bunda di atasnya anak-anak. Sebisa mungkin memang pandangan kita ketemu dengan pandangan si anak. Mata ketemu mata dan obrolannya pun mindsetnya pun disamakan. Jangan pakai mindsetnya orang dewasa ketika lagi berbicara dengan anak-anak. Upayakan menggunakan mindsetnya anak-anak. Dikeluarin inner child-nya ayah bunda, karena ya saya yakin banget pasti ayah bunda punya sisi inner child-nya. Jadi daripada ditahan-tahan, dikeluarin aja. Dekatkan dengan si anak, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dengan anak, dan bisa juga dimulai dengan quality time sama anak. Kalau selama ini, apalagi di era pandemi ini, setiap hari ketemu, mungkin kuantitas pertemuannya besar sekali, banyak sekali, sering ketemu setiap hari, tapi ternyata kualitas pertemuannya ini yang kadang-kala
kurang maksimal. Jadi mungkin bisa dimulai dengan memulai pembicaraan-pembicaraan yang berkualitas. Contohnya kayak waktu efektif untuk ngobrol itu di antara sore hari, di antara jam-jam segini nih Bun, sore hari sampai dengan malam hari. Jadi kalau sore sampai malam hari, emosi ayah bundanya sudah cukup redam, emosi anaknya juga sama udah cukup redam. Jadi kalau ngobrol sama anak, upayakan tidak di pagi hari atau tidak di siang hari. Untuk ngobrol yang serius ya maksudnya di sini. Jadi kalau yang pagi hari biasanya anak yang lebih cenderung rewel kalau lagi diajak ngobrol. Contohnya kayak misalnya kemarin ayah bunda yang ngerasain school from home, kalau pagi-pagi bangunin anaknya buat sekolah pasti rewel banget kan ya. Jadi agak susah untuk kooperatifnya. Atau siang hari. Kalau siang hari itu biasanya ayah bundanya yang lagi kerepotan. Terutama bundanya ya, misalnya yang harus ngerjain segala macam hal, pun juga ayahnya yang kerja di rumah, yang harus ada deadline dan lain sebagainya. Biasanya siang hari itu emosi kita lagi cukup memuncak, jadi alangkah baiknya untuk tidak memulai pembicaraan yang serius di pagi atau siang hari. Jadi baiknya kalau mau ada obrolan yang serius, mau ada obrolan yang mengakrabkan diri, untuk sama-sama sharing, efektifnya adalah sore sampai dengan malam hari. Dan sebaiknya ketika sebelum tidur, berikanlah obrolan-obrolan positif kepada anak, bukan obrolan yang negatif. Karena apapun yang dia bicarakan atau dia rasakan sebelum tidur, itu akan terbawa sampai dengan bangun tidur nanti. Jadi kalau ada anak yang kalau pagi-pagi selalu bangun ngambek, atau moodnya nggak bagus, bisa jadi malam harinya sebelum dia tidur, dia mengalami pengalaman buruk. Jadi baiknya ayah bunda memberikan pengalaman positif, pengalaman yang baik sebelum anak tidur. Atau yang paling sering kali dijumpai di masa-masa sebelumnya, atau mungkin saya juga dulu pernah ngerasain ya, kalau sebelum tidur didongengin tuh kayaknya lebih enak gitu ya. Nah, mungkin ayah bunda sudah mulai bisa kembali memulai mendongengkan anak sebelum tidur. Dengan begitu, sebelum tidur dia mendapatkan pengalaman-pengalaman positif, hal-hal yang menarik, sehingga ketika bangun tidur dia akan lebih fresh, lebih ceria, lebih bersemangat, seperti itu. Dan selanjutnya lagi di sini, mendidik bukan berarti mengatur. Mendidik bukan berarti mengatur ya Bun. Jadi mendidik itu artinya orang tua melatih anak untuk memahami emosi dan perasaan mereka. Anak jadi tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, baik itu kayak gimana, buruk itu kayak gimana, beserta konsekuensinya. Jadi apapun pilihan yang anak pilih, itu pasti akan selalu ada resiko yang akan mereka tanggung sendiri. Dan pastikan juga anak-anak juga memahami apa sih sebenarnya yang tidak orang tua suka dan apa yang orang tua sukai. Dan pada akhirnya anak akan belajar untuk memutuskan apa yang akan ia lakukan. Jadi penting banget untuk anak-anak mengenal emosinya masing-masing, dan ayah bunda pun bantu validasi anak untuk merasakan emosinya. Misal, ketika anak lagi menangis, gak apa-apa loh ayah bunda anaknya nangis, selama memang nangisnya karena kebutuhan emosional atau karena kebutuhan emosi. Misal, lagi sedih, kecewa, nah itu anak boleh banget yang namanya nangis. Kecuali tangisan mereka itu bukan tangisan emosi. Emang jenis tangisan tuh ada apa aja sih bedanya? Ternyata setiap anak itu punya dua jenis tangisan. Yang pertama tangisan kebutuhan emosi, yang kedua tangisan kebutuhan strategi. Kalau kebutuhan emosi itu biasanya, ya tadi yang saya bilang, dia itu karena terluka, habis jatuh misalnya, lagi sakit, atau lagi kecewa, lagi sedih. Nah, menangis di sini wajar karena memang kebutuhan emosi. Yang kedua ada tangisan strategi, yang dia tuh nangisnya hanya karena pengen keinginannya diwujudkan gitu. Keinginannya harus terwujud sehingga dia melakukan apapun termasuk caranya adalah nangis supaya keinginannya terwujud. Nah, kalau yang tangisan strategi itu baiknya abaikan saja lahir batin, karena kalau kita respon, apalagi kalau kita bereaksi, nah ini malah bikin si anak malah semakin melakukan hal-hal yang berbau strategi tadi. Selanjutnya lagi validasi rasanya. Misal dia hari ini lagi diganggu sama adik, bukan mentang-mentang dia jadi kakak terus ya udahlah kak ngalah aja sama adik, tapi coba dibantu si kakak untuk memvalidasi rasanya. Misalnya, kayak enak ya kak, tadi diisengin sama adik,
Oke, kalau misalnya nanti nextnya kakak diisengin lagi sama adik, kakak maunya gimana sama adik? Apakah kakak mau ngomong langsung sama adik? Jadi dibantu diarahkan gimana emosinya harus tersalurkan. Pastikan anak-anak bisa menyalurkan emosi dengan cara yang aman. Contohnya lagi adalah marah. Kebanyakan dari kita melarang anak untuk marah, padahal marah adalah bagian dari emosi yang harus dikeluarkan, karena kalau tidak akan tertumpuk dan nanti akhirnya jadi meledak. Jadi boleh loh anak-anak marah tapi dengan cara yang aman. Misal, Kak daripada marah-marah ngomel-ngomel, mending kakak ngomel-ngomel sambil nyanyi misalnya. Atau kakak boleh sambil gambar. Jadi disalurkan bentuk energi negatifnya dari emosi yang dia miliki ke hal-hal yang aman seperti itu. Jadi mendidik di sini adalah lebih kepada membuat mereka kenal dan tahu siapa diri mereka dan bagaimana ketika mereka merasakan emosi-emosi dan cara menyalurkannya seperti apa sih. Misal kalau sedih ya boleh nangis, setelah nangis dia boleh bercerita sama ayah bunda, atau ketika dia lagi marah dia bisa salurkan marahnya dengan cara yang aman, misalnya sambil mencoret-coret, misalnya sambil nyanyi, atau sambil berteriak tapi berteriak yang aman, artinya tidak sampai mengganggu orang lain seperti itu, dan tetap menjelaskan bahwa apa yang dia rasakan itu bisa diceritakan ke orang tua. Yang paling penting catatan di sini adalah jangan memaksa anak untuk bercerita ya ayah bunda, karena kepercayaan anak pada orang tua itu bisa muncul ketika dia merasa nyaman, bukan ketika mereka lagi dipaksa. Semakin dipaksa, anak malah semakin menarik diri dari lingkungannya, apalagi dari orang tuanya, seperti itu. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Oke, di sini ada penjelasan kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan anak untuk memahami niat, motivasi, dan perasaan dirinya sendiri. Jadi kecerdasan ada intrapersonal, ada interpersonal. Kalau intrapersonal itu lebih ke dalam, kalau interpersonal itu lebih keluar. Jadi kemampuan anak kenal dia sukanya apa, dia punya motivasi apa, dan paham dengan perasaannya sendiri. Penting banget juga orang tua untuk memberi kesempatan untuk anak mengenal perasaannya, menyukai atau melakukan apapun yang dia minati. Jangan sampai anak sebenarnya sudah punya motivasi besar, udah punya keinginan besar, ternyata terhambat hanya karena mungkin ada salah satu keinginan orang tua yang dulunya waktu di masa kecil belum terwujud. Misal ayah bundanya dulunya kepingin banget jadi dokter nih, anaknya harus banget dipaksa jadi dokter. Bukan berarti nggak boleh jadi dokter ya bun, mungkin cara ngiklannya harus yang lebih efektif, bukan dengan memaksakan, tetapi lebih kepada dengan mengiklankan yang menarik atau yang positif kepada anak. Jadi anak tetap punya niat dan motivasi berdasarkan keinginannya sendiri, bukan dengan dipaksa oleh orang tua atau orang sekitarnya. Jadi anak-anak kalau udah mengenal diri sendiri, udah paham tujuannya apa, orang tua bantu validasi, saya rasa ini akan jauh lebih memudahkan ayah bunda ketika di era pandemi kayak sekarang ini nih, apa yang mau dia lakukan, dia sudah ngerti konsekuensinya itu apa, dan anak akan jauh lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Karena siapkan kepada anak pemahaman tentang resiko dan resiko dan benefitnya. Misal, ketika dia mau jalan-jalan naik sepeda, ayah bunda aku mau naik sepeda dong. Oh iya, kalau kamu mau naik sepeda harus begini tata caranya. Misalnya jaga kesehatannya dengan keamanannya dengan pakai masker misalnya, dan selalu diberikan kesadaran untuk pola hidup bersih dan sehat dan lain sebagainya. Jadi anak juga tetap paham bahwa di sini orang tua punya tujuan baik, bukan melarang, melainkan menjelaskan kenapa sih harus begini. Karena pertanyaan jangan itu hanya akan membuat anak penasaran. Ayah bunda pernah nggak sih ngerasa ketika anaknya dibilang jangan, nggak boleh, malah anaknya makin penasaran, malah menjadi-jadi, malah kepengen nanya terus, atau malah pengen melakukan. Misalnya, ayah bunda aku mau hujan-hujanan dong. Terus ayah bunda bilang, nggak boleh, jangan. Tanpa kita jelaskan kenapanya, ada apa, dan akibatnya apa. Ketika pertanyaan jangan muncul, itu akan terjadi di kepala adalah pertanyaan kenapa sih kok nggak boleh, malah rasa penasaran yang muncul. Pada akhirnya anak-anak malah jadi mencoba. Semakin dibilang jangan, malah semakin dilakukan. That's why anak-anak itu sebaiknya tidak dibilang jangan, tapi diberikan reasonnya. Alasannya apa sih, akibatnya apa sih. Jadi dia tahu kalau ayah bundanya melarang bukan karena hanya sekedar tidak membolehkan, tapi ada alasan di baliknya.
Selanjutnya lagi ada kemampuan interpersonal ya. Kalau interpersonal itu untuk memahami orang lain. Nah, ini penting banget. Ketika anak sudah paham sama dirinya sendiri, maka anak-anak juga perlu mengenal orang lain, berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Kemampuan dia untuk bisa berinteraksi, mengenal orang lain, empati terhadap orang sekitarnya. Dan ini juga penting banget ya Ayah Bunda, erat kaitannya tadi dengan masalah membangun emosi. Untuk anak yang maaf seringkali kita larang nangis, gak dibolehin nangis, dibilangnya nggak boleh cengeng dan lain sebagainya. Ini ternyata kadang-kadang justru mengikis rasa empati anak pada orang lain. Maka akan lebih baik anak-anak nggak apa-apa ngerasain semua perasaan, mau senang, mau marah, mau sedih, yang penting diarahkan sesuai dengan seharusnya. Kalau marah tuh harusnya ngapain sih, kalau sedih harusnya ngapain sih, kalau kesel harusnya seperti apa sih, supaya empati mereka tidak terkikis. Nah, empati ini erat kaitannya dengan kecerdasan interpersonal. Ketika dia sudah bisa memahami orang lain, bisa memiliki rasa empati kepada orang lain, saya rasa ini akan jauh lebih mudah membuat dia lebih memahami orang tuanya. Kalau tadi dia sudah kemampuan kecerdasan intrapersonalnya adalah mengenal diri dia supaya dia tahu maunya apa, dan kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan dia untuk interaksi sama orang lain, mengimbangi dan menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap dia, seperti itu. Jadi anak ini bisa lebih interaktif dengan orang-orang sekitarnya dan bisa juga kooperatif dengan ayah bunda di rumah. Jadi ini akan memudahkan ayah bunda dalam bekerja sama dengan anak. Kenapa saya bilangnya bekerja sama, bukan cuma sekedar nurut? Karena kalau bikin anak cuma sekedar nurut, nantinya anak-anak hanya jadi followers atau cuma ngikutin aja. Kalau yang terlalu banyak mengikuti saja tanpa tahu reasonnya, ini akan mengikis critical thinking pada anak. Jadi kemampuan berpikir kritis buat anak tuh kalau bisa jangan sampai terkikis atau jangan sampai hilang sama sekali. Jadi buat ayah bunda jangan bosen kalau ditanya, ayah bunda ini kenapa sih? Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Ada aja pertanyaannya, gak berhenti-berhenti ya ayah bunda. Nah, itu adalah salah satu bentuk critical thinking yang memang perlu dimiliki oleh setiap individu. Dan sayangnya, kebanyakan terkikis semakin berjalannya waktu, karena dibilangnya, ih bawel, cerewet, hanya melulu. Dan ternyata itu justru malah menghambat kemampuan anak berpikir kritis. Padahal berpikir kritis itu bagus banget loh, supaya dia bisa problem solving dalam menghadapi masalah dan hambatan-hambatan di hidupnya. Jadi bukan sekedar blaming atau menyalahkan keadaan, tapi dia bisa diajak berpikir logis, kenapa sih ini semua bisa terjadi. Nah, ini juga bisa jadi salah satu termasuk dalam kecerdasan interpersonal. Kita lanjut lagi ke kemandirian. Ketika kecerdasan intrapersonalnya sudah berjalan dengan baik, kemampuan intrapersonal dan interpersonalnya sudah terasa dengan baik, maka kemandirian anak ini akan jauh lebih mudah dicapai. Pada dasarnya yang bikin kita kesulitan dalam bekerja sama hampir kebanyakan adalah karena anak-anak belum siap untuk mandiri. Kayak misalnya, Bunda, kos kaki aku ada di mana? Bunda, ini di mana sih? Bunda, aku mau ini. Bunda, aku mau itu. Terlalu banyak hal yang anak terlalu depend sama orang tua yang pada akhirnya membuat kechaosan dalam parenting atau dalam pola asuh di rumah. Nah, kemandirian ini bisa tercapai apabila kemampuan interpersonal dan intrapersonalnya sudah terasa dengan cukup baik. Kemandirian anak merupakan suatu kemampuan untuk berpikir, merasakan, serta melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri sesuai dengan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemandirian ini bukan cuma sekedar makan sendiri, minum sendiri, tapi lebih kepada menanggung tanggung jawab sendiri terhadap apapun yang dia putuskan. Misalnya dia memutuskan untuk tidak tidur siang, maka dia harus bertanggung jawab ketika nanti dia tiba-tiba cranky, uring-uringan, terus kita akhirnya jadi nggak respon dia karena ini adalah satu keputusan yang diambil sendiri. Jadi resikonya atau konsekuensinya adalah kita akan cuekin sebagai orang tua. Mau dia nangis, mau dia marah, kita abaikan karena konsekuensinya dia mungkin nggak tidur siang seperti itu. Jadi anak-anak sudah paham mandiri di sini adalah dia berdiri di kakinya sendiri, tidak depend kepada orang lain atas keputusan apapun di hidupnya. Dan biasanya kemandirian anak seringkali terhambat oleh rasa khawatir orang tua terhadap anak-anaknya.
Nah, gimana sih caranya kita untuk membangun kemandirian pada anak? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam melatih kemandirian anak. Yang pertama adalah percaya. Mulailah dengan memberikan kepercayaan pada anak untuk beraktivitas. Jadi, penting banget ya Bunda untuk mempercayai, berikanlah kepercayaan kepada anak bahwa anak itu bisa. Ya, misal mau nyoba cuci piring, ya udah percaya aja dia bisa kok. Mungkin tinggal dicari aja tugasnya yang dipermudah. Jadi yang kedua adalah mempermudah tugas. Berikanlah tugas yang sesuai dengan yang prosesnya bisa dipahami dan dimengerti oleh anak. Jadi kayak misalnya dia mau cuci piring nih, ya kita percaya aja. Caranya adalah dengan mempermudah tugasnya, berikan cucian-cucian kotor yang misalnya hanya dari tempat makan plastik seperti itu. Jadi aman buat anak dan mudah dilakukannya juga. Selanjutnya lagi, memuji secara tidak langsung. Sebisa mungkin berikan pujian pada anak dengan pencapaian yang relevan. Jadi bukan cuma sekedar puji cantik, pinter, nggak cuma sekedar itu, tapi puji pencapaian yang dia sudah bisa lakukan. Misal, wah hari ini sudah bisa cuci piring, hebat anak Bunda sudah mandiri, misalnya seperti itu. Jadi memang sudah dicapai pencapaiannya, sudah ada usahanya, baru kita berikan pujian, bukan memuji di awal seperti itu. Berikan semangat dan batas waktu. Ketika anak kesulitan merapikan kamarnya, orang tua dapat memberikan semangat. Ayo kak, kamu pasti bisa. 15 menit lagi nanti Bunda balik lagi ya, pastiin kamar kamu sudah rapi. Seperti itu. Jadi kita tetap memberikan batas waktu, tapi dalam bentuk semangat. Bukan, kakak kok semuanya berantakan banget sih ini itu. Wah, bukan cuma sekedar komplain, tapi berikanlah dia kesempatan untuk melakukan tanggung jawabnya dengan memberi semangat dan batasan waktu. Selanjutnya lagi, biarkan anak membantu. Jadi kalau anak kepengen bantu, kadang-kadang orang tua suka nggak percaya, udah malah ngerepotin gitu ya. Kenapa nggak kita coba sesekali untuk memberi kesempatan kepada anak untuk membantu. Misalnya dengan merapikan meja, atau ketika anak lagi menjatuhkan sesuatu, menumpahkan sesuatu, daripada kita yelling, marah-marah, teriak-teriak, mendingan kasih tahu caranya merapikannya seperti apa. Gitu. Dan berikan petunjuk, bukan solusi. Jadi kalau dia mau sesuatu, Bunda aku aus, aku mau minum, kasih solusinya. Kalau aus, ya minum. Kalau mau minum, ambil air minumnya di dispenser misalnya. Itu akan lebih efektif daripada kita memberikan solusi langsung kita ambilin gitu loh. Langsung kita ambilin minumnya, terus anaknya langsung kasih minum. Jadi kasih aja petunjuknya, bukan solusi di saat itu juga. Supaya si anak tetap bisa melakukan segala suatu hal yang memang harusnya dia lakukan sendiri, bukan dengan depend sama orang tua. Lanjut lagi, saya akan bahas perbedaan beberapa generasi. Kenapa sih masuknya sekarang ke sini? Karena ini loh yang bikin kita miskom antara orang tua, kakek, nenek, om, tante, ayah, bunda, sampai ke anaknya. Karena di sini ada perbedaan generasi. Jadi kita ini hidup di lintas generasi, ada 4 generasi yang berdampingan saat ini. Ada generasi X, yaitu tahun kelahiran 1961 sampai 1980. Ada generasi Y, yaitu 1981 sampai dengan 1994. Ada generasi Z, yaitu anak-anak kelahiran 1995 sampai dengan 2010. Ada anak generasi alpha, yaitu untuk anak-anak bunda yang terlahir di 2010 sampai dengan diperkirakan sampai dengan 2025 gitu ya. Jadi ini perbedaannya. Kita akan bahas pertama adalah generasi X. Generasi X, di sini ada ayah bunda yang generasi X. Mungkin untuk anak ayah bunda atau mungkin ini banyak juga ada generasi X, itu orang-orang yang lahirnya 1961 sampai dengan 1980. Nah, biasanya generasi X ini sudah terbiasa segala sesuatunya terstruktur. Pola yang biasa dilakukan dari sebelum-sebelumnya hampir banyak adalah pola otoriter. Dan kalau lagi berkomunikasi langsung to the point biasanya. Tipe-tipe generasi X adalah yang ya udah to the point aja. Dan biasanya memang pola yang dilakukan dalam keseharian itu adalah jelas. Hari ini mau ngapain, ada apa aja, timeline dan lain sebagainya, itu pola yang digunakan oleh generasi X. Selanjutnya lagi ada generasi Y, ini untuk bunda-bunda milenial, ayah bunda milenial. Generasi Y adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1994, disebutnya generasi milenial.
Nah, di sini era teknologi sudah berkembang pesat. Kalau di generasi X baru mulai muncul teknologinya, tapi di generasi Y ini teknologinya berkembang pesat. Mungkin ngerasain ya ayah bunda yang generasi milenial yang dulu menggunakan belum ada smartphone ya, masih handphone biasa, handphonenya besar-besar banget sampai akhirnya sekarang udah ada smartphone dalam satu genggaman sudah ada semuanya. Dan biasanya generasi Y sangat menyukai tantangan, kadang-kadang juga bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, atau bisa dibilang multitasking gitu ya. Selanjutnya lagi generasi Z. Nah, ini mungkin anak-anaknya ayah bunda yang SMP, SMA gitu ya, atau ada juga yang SD, SD udah di penghujung gitu ya. Anak-anak generasi Z itu anak-anak yang bisa dibilang generasi instan, maunya cepet, nggak mau sabar, biasanya mau prosesnya itu instan-instan aja. Dan apa ya, pengaruh pola bekerjanya memang masih ditentukan oleh generasi Y, tapi karena dia tumbuh bersamaan dengan perkembangan smartphone, penggunaan teknologi yang cenderung cukup masif juga, sosial media juga sekarang sudah sangat digandrungi sekali, bahkan sudah banyak sekali tercipta pekerjaan-pekerjaan baru, kayak ada influencer, ada selebgram, ada youtuber, dan lain sebagainya, profesi-profesi baru, konten kreator gitu ya. Ini banyak sekali muncul di generasi Z yang sayangnya kebanyakan dari mereka lebih memprioritaskan gimana sih caranya populer, gimana sih caranya mereka untuk terkenal, dan akhirnya pada anak-anak generasi Z seringkali terjadi yang namanya cyberbully. Jadi kekerasan yang terjadi melalui media sosial, atau misalnya kayak ngomongin seringkali ada penghinaan atau ada apapun yang berkaitan menghancurkan nama baik seseorang melalui media sosial. Jadi intinya anak-anak generasi Z ini adalah anak-anak yang mesti belajar kembali tentang sebuah proses, bahwa segala sesuatu itu nggak instan, harus ada prosesnya. Jadi untuk anak-anak generasi Z, buat ayah bunda yang punya anak-anak generasi Z, mari sama-sama kita mulai kembali mengajarkan kepada anak sebuah proses. Karena anak generasi Z sudah terbiasa dengan yang instan, dengan yang cepat, maka kadang-kala mereka ritmenya terlalu kecepatan, yang pada akhirnya mereka nggak paham dengan proses, dan akhirnya membuat mereka jadi punya ekspektasi terlalu tinggi, dan berujung pada kekecewaan terhadap ekspektasi mereka yang tidak tercapai, seperti itu. Yang terakhir, ada generasi alfa. Ini anak-anak ayah bunda yang sekarang yang kelahiran dari 2010 sampai dengan saat ini, mungkin yang sekarang masih kecil, balita, batita, atau bahkan mungkin sekarang kelas 1 atau kelas 2 SD ya. Generasi alfa ini adalah anak-anak yang apa ya, bisa dibilang udah anak digital banget gitu ya. Semuanya udah serba digital, semuanya udah serba cepat. Nah, dan nggak bisa dipungkiri anak sekarang nggak bisa lepas dari yang namanya gadget ya. Kayaknya nih gadget sama dia udah tumbuh bersamaan gitu ya. Gimana enggak? Karena baru lahir aja mereka udah dikenalin sama gadget. Maksudnya apa sih? Iya, baru lahir udah difoto terus diposting gitu ya. Udah diposting di WhatsApp, di Instagram, dan sosmed-sosmed lainnya. Misalnya, alhamdulillah anak saya telah lahir. Dan sekarang bahkan kita bisa tahu perkembangan tetangga, kerabat, saudara jauh hanya dilihat dari sosmed aja gitu. Kalau dulu mau lihat perkembangan tetangga, saudara, atau kerabat harus kunjungan dulu ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa lihat statusnya aja udah tahu, oh anak ini sekarang sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, anaknya udah bisa apa, oh, anaknya udah bisa merangkak, oh, anaknya udah bisa jalan, udah bisa ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi memang si anak alfa ini, anak generasi alfa ini adalah anak-anak yang dari lahir aja udah kenalan sama gadget. So jangan aneh ketika kok lebih pinter dia ya dalam gunain gadget daripada orang tua. Atau misal orang tua udah coba naruh handphone di password, tapi tetap aja masih bisa dia buka tuh passwordnya. Nah, karena si alfa ini memang beriringan sekali dengan kemajuan teknologi. Nah, penting banget untuk orang tua mengarahkan anak-anak generasi alfa untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi bukan berarti harus menghindari teknologi ya, karena mereka memang sudah hidup di era teknologi. Jadi kalau kita hindari, saya rasa kayaknya kurang efektif deh ya. Baiknya adalah diajarkan penggunaan yang bijak. Ya, salah satunya adalah penggunaan yang sesuai dengan porsinya, seperti itu. Dan apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan
kegiatan-kegiatan positif apa yang bisa kita lakukan di era new normal ini. Yang pertama bisa dimulai diterapkan rutinitas di rumah. Jadi kasih tahu sama anak, bikin kesepakatan dari 1 hari sebelumnya, besok kita mau ngapain aja sih? Apakah kita mau beresin mainannya, atau mau beres-beres rumah dan lain sebagainya. Bisa juga libatkan anak dalam pekerjaan rumah. Ya, jadi bisa diajak untuk beresin mainannya atau tanggung jawab utamanya aja beresin kamar, rapiin bajunya, dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi, berikan aktivitas belajar online interaktif yang menyenangkan. Karena mungkin sekarang sudah, apalagi di era pandemi ini, udah mau nggak mau harus sudah serba digital, udah banyak school from home juga. Jadi baiknya kalau memang mau menggunakan gadget untuk belajar, untuk dapat wawasan yang baru, ya gunakan yang interaktif. Artinya anak nggak cuma lihat satu arah aja, tapi 2 arah. Tetap ada komunikasi di sana, dan yang pasti menyenangkan untuk si anak juga. Gitu. Jadi kita nggak bisa musuhan banget sama gadget sebenarnya ya, tapi kita bisa menggunakannya dengan cara yang lebih bijak. Selanjutnya lagi yang penting adalah membuat karya bersama anak. Jadi sambil bikin karya, ternyata sambil bisa melekatkan hubungan kita dengan si anak. Jadi start connecting again bersama anak yang tadinya udah terputus koneksinya, udah mulai disconnect, sekarang bisa reconnecting again ya, emosinya si anak dengan orang tua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk reconnecting parenting ini. Habis ini ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Nanti bisa dibantu sama Miss Rahel untuk siapa yang mau bertanya, ayah bunda diberi kesempatan untuk bertanya apa sih kira-kiranya yang masih jadi penasaran sama bunda tentang reconnecting parenting ini, atau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang nggak terlalu reconnecting parenting banget gitu, maksudnya nggak terlalu sesuai tema banget ya, nggak, is okay, nggak masalah, selama itu tentang anak dan parenting dipersilahkan. Oke, kayak gitu Miss Rahel, silakan. Oke, terima kasih Miss Okti. Ya. Gimana Ayah Bunda? Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Gimana Ayah Bunda, mungkin bisa ditanyain nanti lebih diperdalam lagi untuk anaknya. Izin bertanya. Iya, silakan. Kan sekarang itu, oh ya, sebelumnya saya Karmina. Saya ingin menanyakan, kan sekarang kondisinya sedang WFH. Nah, jadi semua orang itu kerjanya dari rumah, terus sibuknya di rumah gitu loh. Jadi kadang-kadang biar anak-anak itu tenang, dikasih main gadget, biar nggak keganggu orang tuanya kerja. Nah, jadi Mbak Oti, saya ingin nanya, gimana baiknya cara menghindari screen time, tapi nggak mengganggu yang lain gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini mau langsung kita jawab aja, Miss Morin, atau nunggu pertanyaan yang lain? Nunggu pertanyaan yang lain juga nggak apa-apa, Mbak. Oke. Gimana, Miss? Sorry. Miss Rahel, maaf. Ya, kira-kira langsung dijawab aja atau kita kumpulkan dulu? Mungkin langsung dijawab aja, Miss. Oke, langsung ya. Oke, terima kasih pertama untuk Ibu Karmina ya tadi ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Gimana kalau misalnya anak ya ayah bundanya harus WFH gitu ya, anak-anaknya harus dikasih gadget gitu ya, mau nggak mau mungkin karena pengen anteng gitu kan, pengen lebih tenang. Sebenarnya boleh-boleh saja selama kita sama-sama paham dan sepakat dengan konsekuensinya, karena udah pasti ada konsekuensinya dari penggunaan gadget yang berlebih, itu udah pasti ada konsekuensinya. Tapi kalau kita menggunakannya bisa dengan bijak, misal dia memang menggunakan gadget tapi untuk belajar,
ada media edukasinya. Dan media edukasinya pastikan interaktif. Jadi anak bisa ngerasain kayak ada ngobrolnya gitu ya, ada interaksinya di sana. Tapi juga tetap harus ada batasan, jangan sampai terlalu berlebihan menggunakan gadgetnya. Misalnya bikin kesepakatan main gadget dari jam berapa sampai jam berapa saat memang ayah dan bunda lagi benar-benar gak bisa handle. Tapi ketika di momen-momen ayah bunda bisa handle, maka screen time-nya harus disudahi. Caranya adalah ya harus diambil langsung, diputus aksesnya atau gadgetnya diambil, disimpan lagi sama ayah bunda. Jadi jangan sampai bikin anak merasa bahwa ini adalah kuasa penuhnya dia yang memang harus dia yang dia bisa kuasai terus-terusan. Misalnya ayah bunda udah selesai nih WFH-nya, tapi ternyata anaknya malah keasikan nih nonton YouTube misalnya. Dan pada akhirnya anak-anak jadi merasa lebih bisa menguasai, dan ini malah jadi alasan mereka dengan cara nangis lah, ngambek dan lain sebagainya. Jadi tetap harus paham juga resikonya apa, konsekuensinya apa, dan sebenarnya bisa kok anak-anak diajak untuk bersepakat, diajak bicara bareng. Misalnya ayah bunda di Sabtu atau Minggu pas WFH-nya lagi libur, ngobrol dan agendakan bersama. Misalnya punya anak ada berapa nih ya, dijelasin bahwa hari Senin sampai hari Jumat ayah bunda WFH, boleh minta bantuannya ya anak-anak ayah bunda untuk kooperatif. Jadi kalau misalnya ayah bunda lagi kerja, anak-anak ayah bunda bisa ya tunggu di kamar misalnya, atau disiapkan tempat tertentu yang bisa anak-anak main. Kalau memang misalnya memungkinkan ada tools lain selain gadget, akan lebih baik lagi sih ayah bunda, misalnya menggunakan karton gitu ya, origami, atau bisa melakukan apapun yang lain yang tapi pasti ada petunjuknya juga gitu. Jadi anak-anak bisa paham bahwa dia bisa tetap bermain, tapi kita juga bisa tetap aman dengan si anak. Jadi intinya si gadget ini bisa jadi berpengaruh buruk kalau misalnya kita tidak menempatkan pada tempat yang sesuai atau kita tidak bijak. Tapi bisa jadi positif kalau memang penempatannya juga positif. Nah, ini mungkin saya sambung dengan pertanyaannya Ibu Eli Kurniati ya. Anak saya generasi alfa, usianya 5 dan 7 tahun. Bagaimana menyikapinya untuk menggunakan gadget, misal untuk nonton YouTube atau game edukatif? Nah, ini mirip-mirip nih pertanyaannya. Jadi, it's okay kalau memang mau nonton YouTube atau game edukatif, tapi lihat dulu sejauh mana. Misal yang paling efektif ya jangan lama-lama lah, paling lama bangetnya tuh ya setengah jam, walaupun sebenarnya harusnya sih nggak selama itu. Atau kalau mau, misalnya penggunaannya 1 jam, tapi dicicil 15 menit. 15 menit nonton YouTube, 15 menitnya lagi off dulu YouTube-nya, main yang lain, menggambar, mewarnai. Nanti kalau mau main YouTube lagi boleh. Jadi dicicil pemberiannya gitu loh, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Jadi kalau total 1 jam gitu. Jadi anak-anak bisa tetap aman. Itu untuk yang kalau tidak ada interaksi ya. Misalnya nonton YouTube itu kan dia tidak ada interaksi. Di situ dia cuma nonton sendiri doang. Tapi kalau misalnya dia kayak ada game edukatif yang memang ada interaksinya, ya itu mungkin dipersilakan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau memang misalnya nih game edukatifnya ini serinya kepanjangan, nah ayah bunda juga perlu bijak memastikan waktunya seberapa lama. Jangan sampai nanti kebablasan akhirnya walaupun berbau edukasi, tapi kalau penggunanya tidak bijak akan bahaya juga. Atau misalnya juga dengan belajar online, kayak misalnya belajar online dibutuhkan waktu 1 jam, tapi di belajar online ini komunikatif, interaktif, nggak cuma sekedar screen time doang, tapi ada interaksinya, dia membuat suatu karya, membuat suatu hal, itu boleh-boleh aja gitu. Jadi balik lagi penggunaannya adalah dengan kebijaksanaan masing-masing dari orang tua yang pastinya juga sama-sama harus paham resiko. Pastikan juga sebelum tidur tidak ada yang namanya screen time, baik ayah, bunda maupun anak, karena dengan kita screen time, blue light-nya ini biasanya membuat kita jadi tertunda ngantuknya 1 jam. Jadi efek blue light, efek pancaran sinar dari handphone ini bisa menunda waktu tidur kita 1 jam. Ya, bayangkan kalau misalnya sebelum tidur lihat gadgetnya kelamaan, itu bisa ketunda berapa jam tuh nantinya. Gitu ya. Jadi kalau bisa sebelum tidur, misal udah jam 8 malam ya kalau bisa udah off deh semuanya gitu. Dan untuk menghindari
chaosnya waktu tidur aja sih. Kalau misalnya waktu tidurnya malah jadi berantakan kan bahaya juga ya buat orang tua juga anaknya pasti. Kalau anak kurang tidur udah pasti paginya bangunnya cranky. Kalau udah cranky, ayah bundanya makin stres yang ada. Gitu. Jadi upayakan sebelum tidur kondisikan pertama udah stop dulu menggunakan gadgetnya. Yang kedua, pastikan obrolan-obrolannya positif, berikan pujian, berikan apresiasi untuk hal-hal positif yang sudah dilakukan anak tadi. Misalnya, makasih ya kakak, adik tadi udah kooperatif sekali, bantu ayah bunda untuk tetap tenang. Jadi ayah bunda bisa kerja dengan baik, boleh dengan cara seperti itu. Besok kita coba lagi yuk untuk lebih kooperatif, kerjasama yang baik, misalnya begitu. Jadi tetap memberikan apresiasi dan kenangan positif, jadi supaya dia tidurnya juga bisa nyenyak. Kalau udah nyenyak tidurnya, paginya sama-sama enak, ayah bundanya enak, anak-anaknya juga enak, gitu. Jadi lebih bagus moodnya. Itu mungkin jawaban saya untuk pertanyaannya dari Ibu Karmina sama Ibu Eli Kurniat. Itu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu Karmina dan Ibu Eli. Gimana, udah jelas Ibu apa yang disampaikan oleh Miss Okti? Halo Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Iya, terima kasih. Gimana Ibu Eli? Oke, sama-sama Ibu Eli. Mungkin ayah bunda yang lain ada yang ingin bertanya? Ayo silakan ayah bunda yang lain. Aku tahu, Mbak, boleh bertanya? Iya, silakan. Silakan. Tadi kan apa ya? Yang paling sulit itu adalah mengelola emosi gitu ya. Nah, tips sebenarnya cara yang bisa kita lakukan gitu untuk mengelola emosi biar nggak sering-sering gitu berteriak sama anak-anak. Ini kayaknya curahan hati semua bunda-bunda. Ya, betul. Itu aja, Bu? Itu dulu aja, Mbak. Oke, itu aja kayaknya juga pusing ya jawabnya ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu In. Saya akan coba jawab. Gimana sih caranya supaya kita nggak emosian sama anak? Oke, yang pertama pastikan kita memiliki sudut pandang yang sama dulu. Jadi sebenarnya yang bikin kita suka emosian tuh karena kita nggak nyambung sama anak. Kita pola pikirnya pola pikir orang dewasa. Ngobrol sama anak-anak yang pola pikirnya sepolos itu. Nah, jadi kadang-kadang rasa curiga, skeptisnya kita, prasangka buruknya kita itu muncul karena itu kita mengharapkan dari pola pikir orang dewasa. Kayak misalnya nih, si kakak lagi ngomong, terus kita langsung skeptis, kakak bohong ya? Padahal mungkin dia nggak bohong, tapi karena kita terbiasa interaksi sama orang dewasa, ada beberapa yang sering bohong sama kita, akhirnya kita jadi kebawa. Dan itulah yang membuat kita seringkali clash sama si anak. Jadi gimana sih caranya supaya emosinya kita ini bisa jadi stabil dan gak yelling sama anak, gak mesti teriak-teriak sama anak. Yang pertama pastikan same level, samakan sudut pandangnya. Dan kalau ngomong sama anak juga pastikan mata ketemu mata, gitu. Karena ada beberapa anak memang yang kalau kitanya, misalnya kita pasti lebih tinggi daripada si anak kan. Ketika ada dominasi salah satunya, anak akan menjadi takut. Dan ada beberapa anak yang semakin takut malah semakin ngeyel, semakin takut malah makin keras. Ya udah orang tuanya malah makin jadi itu keselnya sama si anak. Jadi kalau bisa bundanya atau ayahnya merundukkan dulu atau sambil duduk, tatap matanya, pegang tangannya misalnya, Kak, tolong bantu bunda ya hari ini supaya kita berjalan baik, kita sama-sama yuk untuk bersikap baik seperti itu. Jadi ada obrolan dari hati ke hati, diajak berpikir, misalnya kayak hari ini dia lagi sedikit bikin trouble gitu ya, jadi ajak ngobrol, kenapa sih kok kamu hari ini kayaknya gangguin ayah sama bunda terus nih pas lagi kerja gitu. Emang ada yang salah dari ayah atau bunda. Nah, nanti dia bisa jelasin kenapanya. Jadi belajar mendengarkan juga dari sudut pandangnya anak-anak, bukan dari sudut pandang orang dewasa doang. Karena kalau pakai sudut orang dewasa doang, udah pasti kita kesel banget, udah pasti kita sebel banget.
Yang paling penting adalah pahami anak tuh apa sih. Saya rasa ketika kita udah bisa memahami anak itu apa, kayaknya yang tadi mau marah juga nggak jadi ya. Anak itu dari AN, AK, 4 kata ya. Yang pertama adalah anak itu adalah amanah. Kalau aja kita ingat anak itu adalah amanah, pasti kita yang tadinya mau ngomelin, mau marahin, kayaknya nahan-nahan diri gitu. Aduh, ini anak saya ini adalah amanahnya, bukan milik saya, bukan milik saya pribadi, bukan hak saya pribadi untuk membuat anak ini harus menjadi seperti yang apa saya inginkan. Mereka manusia biasa yang fitrahnya mereka adalah untuk bahagia, untuk hidup menjadi manusia biasa yang bahagia. Yang kedua, nasihat. Kadangkala, misalnya anaknya mulai annoying, mulai ganggu, ternyata kadang-kadang ini adalah nasihat nih, mungkin kitanya lagi kurang perhatian. Akhirnya anaknya jadi rewel, akhirnya anaknya jadi agak sedikit ganggu, padahal yang dia cari adalah perhatian orang tuanya doang nih. Ini bisa jadi salah satu nasihat atau pengingat kita, kembali reminder buat ayah bundanya. Selanjutnya lagi, ancaman. Anak bisa jadi ancaman kalau ayah bunda tidak tidak mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi sama anak, kayak pembiaran, pengabaian. Ya udahlah, biarin aja, masih kecil ini. Salah besar, justru yang masih kecil ini loh yang nanti akan menjadi akar. Jadi alangkah baiknya ketika ada hal yang kurang pas atau kurang tepat pada si anak, ada perilaku-perilaku yang mungkin kurang sesuai dengan si anak, ya sesuai dengan perkembangannya mereka, kita harus waspada dan hati-hati banget. Mungkin saja nanti hal ini bisa menjadi sebuah ancaman buat orang tua. Maksudnya ancaman buat orang tua, ya mungkin aja ini hal buruk yang akan terjadi. Ya kita sih pengennya mulus-mulus aja ya bunda ya, tapi nggak bisa dipungkiri kadang-kadang bisa menjadi sebuah ancaman ketika kita mengabaikan begitu saja. Misal anaknya suka ngambek, terus kita abaikan, kita biarin aja terus-menerus, caranya dia diabaikan lagi. Kita nggak pernah tahu kalau nanti ternyata dia malah jadi ganggu lingkungan sekitarnya. Itu malah lebih bahaya. Selanjutnya lagi, Kak, kendali. Saya yakin sekali anak adalah salah satu kendali dari rumah tangga ayah bunda. Misal bunda lagi kesel, sebel banget sama si ayah. Ayah nyebelin banget sih, gitu ya. Tapi tadinya mau marah sama ayah, mau ngomel-ngomel depan anak, tapi begitu ngeliat anak gak jadi. Itu jadi kendali buat kita. Saya rasa ketika kita sudah menyadari betapa anak itu adalah yang 4 hal tadi yang saya sebutin, yang tadi kita mau marah pasti gak jadi. Dan kenapa kok anak susah diatur? Karena anak ini sedang tidak bisa diajak bekerja sama dengan kita. Jadi yang harus diperbaiki adalah cara bekerja samanya. Bekerja sama itu saling, bukan paling. Jadi kalau di sini udah ada yang mendominasi salah satu, misal ibunya yang mendominasi, anaknya yang terdominasi, jadi anaknya harus nurut aja, atau anaknya yang mendominasi dan ibunya yang terdominasi, ini bisa jadi udah bukan kerjasama disebutnya. Jadi kalau kerjasama itu namanya saling mengingatkan, saling membantu, saling mendengarkan. Jadi bukan cuma anak yang harus dengerin orang tua, mungkin sesekali orang tua juga bisa denger pendapat anak, kenapa sih dia selama ini sering cranky, ngambek. Mungkin dia punya reason tersendiri, dan lagi-lagi kalau mau nanya hal-hal yang serius itu jangan ditanyain pagi atau siang ya ayah bunda, bisa ditanyain nanti sore atau menjelang malam, ajak ngobrol, quality time sama anak. Saya rasa kadang-kadang anak suka mengeluarkan pendapat-pendapatnya yang di luar bayangan kita, di luar dugaan kita. Kadang-kadang pemikiran mereka sedewasa di luar apa yang kita bayangkan, ternyata dia dewasa gitu ya, ternyata punya pemikiran sedewasa itu gitu. Jadi balik lagi gimana cara ngelolanya adalah dengan menyamakan sudut pandang dulu dan saling bekerja sama. Bekerja sama di sini kunci yang paling utama dalam relasi apapun, bersama anak iya, bersama pasangan juga iya. Jadi kuncinya adalah mau bekerja sama atau tidak. Ketika kita tidak bisa bekerja sama dengan baik, saya rasa jangankan hubungan anak dengan orang tua, sesama orang tua aja, atau misalnya ayah dengan bunda aja bisa nggak satu ritme kalau seandainya tidak bisa saling, tidak bisa bekerja sama dengan baik. Seperti itu mungkin ya jawaban saya untuk Ibu Iin. Oke, terima kasih Miss Okti. Iya. Bagaimana Ibu Lin? Ya Mbak, ya. Oke, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya untuk
anak umur 4 tahun setengah berkomunikasi, sehingga bisa diajak kerjasama dengan baik. Anak usia 4 tahun setengah sampai dengan, dan anak umur 2 tahun, oke. Jadi untuk anak-anak yang biasanya bisa diajak komunikasi itu start dari 2 tahun setengah. Nah, kalau baru 2 tahun, siap-siap aja nih ayah bunda mulai ngerasain sisi keakuannya yang udah mulai muncul. Jadi biasanya masa pelekatan anak-anak untuk nurut sama orang tua tuh di 1 tahun ke bawah. Nah, udah 1 tahun ke atas atau udah start di 2 tahun, mereka sudah mulai sisi keakuannya. Dia udah mulai ngerasa bahwa aku udah pintar loh, aku udah bisa loh, aku udah hebat loh. Nah, ketika udah umur 2 tahun ini, kita harus mulai mencari tahu dia lebih nyamannya komunikasinya seperti apa. Misalnya, anak ini kan ngomongnya masih belum begitu lancar ya, masih belum begitu jelas. Nah, caranya adalah dengan pakai ekspresi. Jadi kalau kita nggak setuju dengan apa yang dia lakukan, kita bisa menggunakan ekspresi kita. Kadang-kadang kalau cuma dengan kata-kata, mereka masih belum paham kosakata dengan sempurna, maka akan seringkali ada miss dalam penyampaian. Jadi untuk anak-anak 2 tahun itu harus dengan diberikan contoh. Misalnya, ayo makan. Kitanya juga harus makan. Nggak bisa kita nyuruh anaknya makan, tapi kitanya nggak makan. Misalnya membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ya diajarin caranya gimana membuang sampah. Dan anak 2 tahun ini adalah masa pertama mereka meniru orang-orang sekitar. Kalau dia pernah melihat temennya ngambek, bukan tidak mungkin suatu hari dia akan menjadi niruin caranya ngambek temen-temennya. Ketika dia lihat mau sesuatu langsung diturutin, bukan tidak mungkin suatu hari dia akan ikutan juga seperti itu. Jadi untuk anak 2 tahun ini, komunikasinya jangan dengan bahasa-bahasa yang terlalu berat, cukup dengan ekspresi aja dulu. Karena satu, kosakatanya mereka belum sempurna, dan yang paling penting anak 2 tahun ini masih belajar di gestur. Jadi pemahaman dia membaca itu lebih ke baca ekspresi, baca gestur. Itu untuk komunikasi sama anak 2 tahun. Nah, kalau yang udah 4 tahun setengah, ini adalah anak-anak yang sudah mulai grow up, yang sudah banyak tanya, kenapa sih? Udah mulai muncul why-nya deh, pokoknya semua ada why-nya. Misalnya, Ma, aku mau main hujan-hujanan ya? Gak boleh. Kenapa? Kok gak boleh? Dia akan tanya, tuh dia boleh, kok aku gak boleh? Akan selalu banyak kenapa, dan kenapa. Nah, cara menghadapinya adalah kitanya harus sedikit nurunin temperamen kita. Karena kalau anak 4 tahun setengah, misalnya kita cut pertanyaan kenapanya, ih kamu cerewet banget, bawel banget, jangan heran kalau suatu hari nanti motivasi belajar mereka jadi drop. Padahal masa penasaran yang mereka tuh start di usia 4 tahun setengah ini gitu ya. Jadi dari 4 tahun ini udah mulai banyak kenapa-kenapanya. Kalau 2 tahun kan sisi akunya yang muncul. Aku udah bisa sendiri, aku nggak mau makan disuapin, aku udah bisa makan sendiri gitu ya. Tapi kalau yang udah 4 tahun ke atas nih udah mulai masanya mereka bertanya kenapa, dan kenapa. Dan masa belajar mereka pertama dimulai itu di usia 5 tahun. Jadi dia kayak bicara lancar, belajar memahami sesuatu, mengenal perintah, dan lain sebagainya itu di 5 tahun. Jadi kalau masih di bawah 5 tahun, kadang-kadang kalau dimintain tolong masih susah, berarti seni komunikasi kita masih harus disesuaikan sama mereka. Jadi kalau mau komunikasi dengan baik supaya bisa bekerja sama dengan mereka, untuk anak yang 2 tahun adalah dengan gestur dan ekspresi kita. Misalnya kita kasih pilihan, mau ya, jadi bukan dengan pilihan waktu. Misalnya, kakak mau makannya jam 12 atau setengah 1. Kalau anak nggak ngerti jam gimana? Kakak mau makannya sambil nonton TV atau setelah tayangannya selesai misal gitu. Jadi kasih 2 opsi. Kita lock opsinya. Bukan dengan pilihan mau atau enggak. Udah pasti jawabannya enggak. Kakak mau belajar enggak? Dijawab pasti enggak. Kecuali ditanyanya, kakak mau jalan-jalan enggak? Pasti dijawabnya mau gitu ya. Jadi dia kasih opsi yang kita kunci gitu ya. Jadi opsinya supaya dia memilih salah satu yang kita harapkan. Jadi pilihannya udah kita filter dulu, baru kasih opsi ke si anak. Nah, kalau anak yang 4 tahun setengah, ini harus dilihat dulu tipenya anaknya kayak apa. Kalau tipe benefit atau anak-anak yang sangat menyukai penghargaan, hal-hal yang menguntungkan untuk diri dia, nah itu bisa dikasih tantangan. Kalau anak-anak 4 tahun setengah ini kan karena udah banyak bertanyanya, jadi dia kalau dikasih tantangan tuh akan lebih bersemangat. Kasih kepercayaan, kasih tantangan. Coba kasih tahu sama ibu caranya
jadi kakak yang baik gimana sih, kasih tau ibu dong, bisa nggak jagain adiknya, misal kayak gitu. Atau bisa juga dengan ngadepin anak-anak yang tidak menyukai benefit, itu biasanya anak-anak tipe resiko. Dia nggak akan bergerak kalau dia tidak dapat resiko. Nah, kalau yang kayak gini, boleh kita berikan resiko. Misal, dia suka banget main handphone, berarti kita kasih tahu, Kak, kalau misalnya kamu nggak selesai ini, berarti ibu tidak akan kasih gadget ya. Kalau kakak mau main gadget, kakak harus ini. Apakah itu disebutnya mengancam? Tidak ya. Ini beda sama mengancam. Kalau ancaman itu adalah kita membicarakan hal yang menakutkan tapi bohong. Tapi kalau misalnya kita berikan konsekuensi, misal kalau dia mau dapetin sesuatu harus usaha dulu, harus upaya dulu. Nah, ini disebutnya dengan kesepakatan. Nah, jadi anak ini harus kita buat kesepakatan bersama. Bisa dengan tantangan, bisa dengan memberi resiko. Tergantung tipe anaknya. Gimana caranya supaya kita bisa lihat tipe resiko sama tipe tantangan atau benefit? Kalau tipe resiko itu biasanya dia tidak akan bergerak walaupun dia dipuji, walaupun dia dikasih hadiah, dia tidak akan bergerak. Maksudnya dia tidak akan melakukan. Dia lebih menghindari tantangan. Tapi kalau anak-anak tipe benefit, apapun yang menguntungkan buat dia, dia akan maju di depan. Jadi misalnya siapa yang mau bantu ibu saya, pasti bilangnya aku mau gitu ya. Jadi anak-anak benefit itu yang penting menyenangkan. Nah, jadi itu cara berkomunikasinya. Jadi nggak bisa disamain ya ngobrol sama anak 2 tahun, sama anak 4 tahun setengah, sama anak nanti udah mulai 10 tahun, sama anak nanti yang udah mulai remaja. Jadi penting banget yang perlu digarisbawahi buat ayah bunda, semakin anak dewasa, semakin ayah bunda sebaiknya menjadi teman dan sahabat untuk anak. Jangan sampai ketika dia semakin bertumbuh, kita malah semakin berjarak. Nah, ini malah justru akan membuat kita nanti kehilangan momen-momen penting dalam perkembangan si anak. Kalau misalnya semakin dia dewasa, kita malah jadi cuma orang tua doang. Jadi peran kita tuh nggak cuma jadi orang tua, sekali kita perlu juga jadi teman untuk bercerita, juga perlu jadi sahabat yang mau mendengarkan keluh kesah, bahkan menerima setiap kekurangannya, seperti itu. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya jawab dari pertanyaannya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Oke, silakan ayah bunda, ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, ini Miss Okti. Ini ada yang japri. Ya, ada kegiatan spesifik rekomendasi untuk meningkatkan pengembangan anak tapi screen time. Oke, kegiatan spesifiknya itu ya bisa banyak hal ya. Sekarang banyak online learning ya, belajar-belajar online kan sekarang banyak juga. Dilihat aja sih dengan kesukaannya anak, apakah relate dengan perkembangan anak-anak atau tidak. Jadi dipastikan dulu apakah kegiatan itu aman atau tidak untuk anak. Apakah ini user friendly atau enggak, maksudnya mempermudah anak atau tidak, ada impact positifnya atau tidak untuk anak. Kalau misalnya memang ada dan memang itu adalah baik untuk si anak, ya itu bisa direkomendasikan buat orang tua. Jadi baiknya untuk kegiatan-kegiatan itu ayah bunda bisa cari tempat yang memang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak gitu. Jadi salah satu kegiatannya dipastikan harus relate dengan kemampuan si anak ya, dengan kapasitasnya si anak dan perkembangan anak, dan pastikan memang ini sesuai dengan anak-anak seusianya gitu. Oke, gimana ayah bunda, ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya udah nggak ada lagi ya, Mi. Masih ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini ada lagi, Miss. Oke. Kalau misalkan kita sudah melakukan pola yang salah kepada anak, bagaimana cara kita minta maaf kepada anak? Oke, benar banget. Saya setuju banget nih. Penting juga orang tua untuk meminta maaf ya sama anak, jangan cuma anak doang yang minta maaf sama kita. Ini
fair banget sih sebenarnya untuk kita juga sebagai orang tua mau mengakui kesalahan. Gak cuma sama anak, sama pasangan juga bisa ya sama. Jadi jangan cuma si bundanya terus minta maaf, ayahnya terus yang minta maaf, atau sebaliknya anak-anaknya doang yang harus minta maaf, tapi orang tuanya gengsi untuk minta maaf. Jadi penting ayah dan bunda untuk meminta maaf juga sama si anak. Jadi baiknya tadi di jam-jam yang memang dirasa efektif untuk ngobrol serius, ya bisa sore hari lagi sama-sama quality time, atau sama-sama udah beres, ayah dan bunda udah selesai kerjaannya, anak-anak juga udah tenang, baru diajak ngobrol. Kayak misalnya apa konflik yang tadi dihadapi. Misalnya tadi bunda marah-marah. Boleh kita tanya, Kak, gimana tadi rasanya bunda marah-marah? Sebel ya, misalnya. Ih, bunda iya marah-marah sebel. Terus apa yang kakak rasain? Iya, bunda mau gini banget apa segala macam. Aku kan kesel, aku kan jadinya sedih, misalnya gitu. Bunda minta maaf ya, tadi apa alasannya, sambil diceritain alasannya apa, kenapa bunda tadi marah, jelasin alasannya apa. Bunda minta maaf ya, kita bisa tanya, kakak mau maafin nggak bunda minta maaf? Kalau misalnya iya, kakak maafin, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak, aku masih sebel sama bunda, ya jangan dipaksa untuk segera memaafkan ya bunda. Yang penting kita tetap meminta maaf dengan cara yang baik, dengan tidak apa ya, jangan sampai jadi dimanfaatkan momen minta maafnya ya bun ya. Pastikan minta maafnya di sini tetap sesuai dengan konteks dan relevan. Jadi jangan sampai anak nih mau jadi aji mumpung, mumpung udah minta maaf, aku mau minta ini minta itu biar dimaafin. Oh jangan, kalau udah kayak gitu ya udah cukup sampein aja maafnya, jangan memaksa anak untuk memaafkan saat itu juga, karena kan proses pemaafan itu lumayan lama. Karena kalau nanti malah dipaksa, akhirnya takutnya malah jadi celah untuk si anak memanfaatkan momen tersebut. Nah ini malah jadi bahaya, jadi bumerang justru buat ayah bundanya. Jadi penting banget buat ayah bunda mengakui kesalahan, nggak apa-apa kok. Ini yang penting banget juga nih buat ayah bunda. Saya juga sambil berpesan sih ya, minta tolong banget sama ayah bunda buat anak-anak nggak apa-apa loh ayah bunda berbuat salah. Ayah bunda pun sama, nggak apa-apa banget kok sebenarnya melakukan kesalahan. Bukan berarti membenarkan sebuah kesalahan ya, tapi lebih kepada kalau kita selalu berharap sempurna bahwa seseorang tidak pernah ada melakukan kesalahan, ini justru malah jadi berbahaya. Takutnya malah jadi menyerang psikologis ayah bunda, menyerang psikologis anak-anaknya juga. Jangan pernah menuntut kesempurnaan, karena hakikatnya kita cuma manusia biasa yang sudah pasti sering belajar dari kesalahan. Jangan sampai memaksakan semuanya harus benar, harus sempurna, harus sesuai dengan yang sudah ditentukan atau sesuai dengan ekspektasi. Ini justru yang akan membuat jadi cenderung punya perasaan jadi feeling guilty, dan ini yang menyebabkan hampir kebanyakan anak-anak generasi Z sekarang cenderung lebih rentan terhadap stres dan depresi karena tuntutan yang terlalu berlebihan, ekspektasi yang terlalu tinggi, pengharapan yang terlalu berlebihan, penuntutan kesempurnaan. Ini yang malah jadi berbahaya sekali. Jadi kasih tahu juga sama anak-anak, gak apa-apa berbuat salah selama dia mau mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Daripada dia dituntut sempurna terus, tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia malah lari dari tanggung jawab, atau bahkan dia feeling guilty sampai dengan stres dan depresi. Ini malah jadi bahaya. Jadi, it's okay to be not okay, gak masalah melakukan kesalahan, yang penting terus diperbaiki, dan bertanggung jawab penuh sampai dengan selesai terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Begitupun yang bisa dilakukan ayah bunda terhadap anak-anak dan pasangannya. Jadi jangan pernah malu dan gengsi untuk meminta maaf duluan. Jangan mentang-mentang anak-anak adalah di bawah kita usianya, jadi mereka yang harus minta maaf kita, tapi kitanya malah enggak. Atau jangan malah jadi ajang permintaan maaf kita dimanfaatkan sama anak. Jadi tetap bijaksana, tetap menyampaikan maaf yang sesuai dengan porsinya dan relevan dengan kejadian yang ada. Gitu aja mungkin ya. Oke. Gimana ayah bunda? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan ayah bunda, feel free. Mungkin bisa di bagian chat juga. Kalau malu-malu. Malu-malu boleh nanya by chat juga ya bunda.
Silakan. Nah, nih ada nih. Oh iya, terima kasih. Oh iya. Iya, sama-sama. Silakan yang lainnya mungkin yang mau tanya lagi. Oke deh, kayaknya nggak ada lagi atau gini. Bisa. Bisa, boleh. Silakan yang mau tanya lagi boleh. Apa nih kamu tanya? Kita tunggu. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaannya, sambil aku sedikit kasih tips kali ya buat ayah bunda. Aku mau kasih tahu tips sama ayah bunda, ini juga mungkin bisa jadi salah satu cara yang efektif. Bagaimana sih caranya bikin anak-anak yang agak susah dikasih tahu, agak susah dibilangin, apalagi di era yang new normal yang super hektik ini. Saya mungkin sedikit mau kasih tips tentang hipnosis terapi. Bagaimana sih caranya menterapi kebiasaan buruk anak menjadi positif dengan menggunakan metode hipnosis. Jadi hipnosis yang kita gunakan ini hipnosis yang alami yang memang kita menggunakan alam bawah sadar. Jadi hipnosis ini kan menggunakan alam bawah sadar ya. Mungkin sedikit saya bisa jelaskan bedanya alam sadar, alam bawah sadar itu apa sih? Nah, kalau alam sadar itu kan kayak sekarang ya, kita masih bisa menolak suggest dari siapapun, dimintain tolong sama siapapun, kita masih bisa nolak. Tapi kalau misalnya anak-anak misalnya dia saya keskip. Nah, jadi anak-anak ini nanti kita bisa tahu kalau misalnya dia kalau di otak bawah sadar itu biasanya seseorang bisa mudah disugesti gitu. Jadi bedanya otak sadar sama otak bawah sadar seperti itu. Cara mensugestinya yang berbeda. Nah, kalau yang mau saya bahas ini adalah hipnosis terapi. Bagaimana sih caranya kita menterapi dengan cara memaksimalkan alam bawah sadar yang dimiliki oleh si anak. Caranya adalah ini bisa dilakukan malam hari oleh ayah bunda. Di antara jam 2 sampai jam 3 malam, ini adalah momen yang terbaik untuk anak-anak dalam alam bawah sadar seseorang nih saat terbuka lebar banget. Di antara jam 2 sampai jam 3 malam. Ayah bunda bisa lakukan ini malam hari di antara jam 2 sampai jam 3 malam. Boleh bergantian hari, ayahnya hari ini, besok bundanya, dan seterusnya. Setelah itu, berikan sugesti-sugesti positif dengan kata-kata yang positif. Misalnya, hari ini kita pengen sugestinya jadi anak yang pemberani, misalnya kalau anaknya pemalu, gitu. Atau jadi anak yang mau bekerja sama, dan lain sebagainya. Pokoknya kasih yang apa ya, yang membuat kata-katanya ini intinya positif aja buat si anak. Gitu. Jadi yang dia pahami juga ya, pastikan kosakatanya sudah dipahami. Nah, ini bisa dimulai dari anak 4 tahun. Jadi untuk di bawah 4 tahun, saya sarankan nanti dulu, jangan diberikan dulu, karena kosakata anak di bawah 4 tahun itu biasanya masih belum memadai. Jadi baiknya di usia 4 tahun ke atas. 4 tahun sampai dewasa ini bisa. Lakukan berulang sebanyak 10 kali. Jadi dibisikin di telinga kanannya. Jadi lakukan jam 2 sampai jam 3 malam, hampiri anak yang sedang tertidur misalnya. Nggak perlu dibangunin sama ayah bunda, cukup dihampiri, diusap kepalanya, lalu dibisikkan di telinga sebelah kanannya apa yang mau kita sugestikan. Misalnya, kakak, ayah bunda sayang sama kakak jadi anak yang baik ya kak. Diucap sebanyak 10 kali berulang. Kenapa harus ada repeat? Karena ini bentuknya terapi, jadi harus berulang-ulang. Dan lakukan selama 2 minggu berturut-turut tanpa terputus 1 hari pun. Kalau terputus, resikonya harus dimulai lagi dari awal. Jadi harus ngitung lagi mulainya dari 1 hari lagi. Sementara ini harus dilakukan selama 2 minggu berturut. Dan boleh berganti-ganti hari ini ayah, besok bunda, besok ayah lagi. Yang penting 1 sugesti saja. Jadi buat ayah bunda yang suka borongan-borongan, jangan diborong ya kali ini, cukup 1 sugesti aja. Sugesti positif, lakukan selama 2 minggu berturut-turut dengan
cara berulang setiap malamnya 10 kali. Biasanya nanti efeknya berbeda-beda. Ada beberapa yang koneksi alam bawah sadarnya cepat, itu biasanya kalau lagi disugesti tiba-tiba dia nyaut misalnya sambil matanya merem sambil jawab iya bunda atau iya ayah gitu. Ada juga yang disugesti cenderung diam. Nah ini biasanya reaksinya cukup lama. Ada juga yang kalau lagi disugesti terus bangun. Nah, kalau yang bangun gimana? Biarkan dia tertidur lagi. Kalau dia udah pulas, lanjutin sisanya. Misal kita udah sugesti 5, berarti sisanya 5 lagi. Gitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau anak yang disugestinya dia responnya cepat, itu biasanya perubahannya cenderung cepat. Kalau yang disugesti nggak banyak berespon, nggak ada respon apa-apa, biasanya cenderung lebih lama. Kalau memang selama 2 minggu belum ada perubahan, boleh dilanjutin aja sampai terlihat perubahan yang signifikan. Kuncinya, kalau ingin merubah anak dengan metode hipnosis terapi ini, pastikan di real life-nya kita juga memberikan pola asuh yang tepat. Ya, sampai misal jadi anak yang mandiri, tapi kita masih manjain, ya kan percuma gitu. Jadi kuncinya kitanya udah biasain dia mandiri. Setelah itu bisa kita validasi dengan sugesti di alam bawah sadar di antara jam 2 sampai jam 3 malam selama 2 minggu berturut tersebut. Kayak gitu. Ini bisa dilakukan buat anak bunda dimulai dari 4 tahun sampai dengan dewasa. Kalau sudah ada perubahan, boleh ganti sugesti baru, itu dipersilakan. Itu tips dari saya, silakan dilakukan di rumah buat ayah bunda. Kita sekarang lihat lagi ada pertanyaan nih. Bagaimana mengetahui kecerdasan intrapersonal pada anak dan cara mensugesti pada anak akan kemampuannya. Oke, kemampuan anak memahami diri ya. Intrapersonal kan lebih mengenal diri sendiri. Gimana caranya? Kita bisa lihat dari dia tuh nggak ikut-ikutan sama orang. Kalau anak-anak yang udah punya kemampuan intrapersonal yang bagus, dia sudah tahu maunya apa. Udah nggak perlu ikut-ikutan orang, udah nggak yang harus apa ya, ada orang punya ini diikut-ikutan pengen punya. Nah, ini biasanya kecerdasan intrapersonalnya masih belum maksimal. Jadi, cara mensugesti anak akan kemampuannya kayak gimana sih? Kalau dia udah punya kemampuan nih, misalnya dia anaknya gambarnya bagus, tapi dia nggak pede. Nah, kalau kayak gitu diajak aja, diajak ngerjain bareng-bareng. Jadi, terus kasih pujian. Yakini bahwa itu semua bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya aku nggak bisa bunda, bisa kok, coba yuk pelan-pelan. Ketika dia udah berhasil, wah hebat anak bunda bisa kan ternyata, yuk besok kita coba lagi. Jadi repeat, lakukan berulang-ulang sampai akhirnya dia udah mulai pede dan dia mengenal kemampuan diri dia dan dia terbiasa. Gitu. Jadi kayak ngebiasain anak untuk ngambil keputusan sendiri, nggak mesti bergantung sama bundanya. Dengan memberikan beberapa choice, kasih pilihan. Kalau memang anak masih belum bisa benar-benar memilih, minimal kasih pilihannya A atau B, biar dia milih sekali, biar dia memilih mau A atau B jawabannya, seperti itu. Itu jawaban untuk Dian Bilkis ya, Ibu Dian Bilkis, jawaban dari saya seperti itu. Tadi yang ada nanya lagi nih, kebetulan umur anak saya beda mbak, dan beda gender juga. Gimana cara kita untuk mengajarkan cara saling sharing mainan, padahal mereka beda gender. Misalnya si kakak main boneka, sedangkan adiknya cowok pengen ikutan juga main boneka juga. Salah nggak kita untuk melarang adiknya untuk main boneka? Gimana juga cara menjelaskan kepada anak umur 4 tahun ketika dia bertanya tentang perbedaan alat kelamin cowok dan cewek? Wah, menarik sekali nih pertanyaannya ya, tentang pengenalan gender. Jadi pengenalan gender itu penting banget, atau sex education itu sedini mungkin memang udah perlu dikenalkan kepada putra-putri ayah bunda ya. Jangan sampai blur gitu, jangan sampai membuat anak-anak kebingungan sendiri apa sih gender mereka. Pertama saya mulai dulu dari masalah yang tadi sharing ya. Penting banget ayah bunda untuk tidak mengkotak-kotakan, misalnya kereta, mobil-mobilan just hanya untuk laki-laki, boneka hanya untuk perempuan. Ini sebenarnya kita loh yang mengkotak-kotakan. Nggak boleh main ini, nggak boleh itu. Contoh yang paling simple, kalau dulu mungkin memasak adalah awam untuk laki-laki, sekarang kita bisa lihat chef itu banyak sekali yang laki-laki, bahkan lebih mahir daripada perempuan, gitu ya. Kuncinya udah yang utama adalah mereka sadar gender. Mereka tuh siapa? Cewek atau cowok? Jadi mau cowok main boneka, mau cowok suka gambar, it's okay, nggak masalah selama dia sadar gender dia tuh apa. Yang bisa jadi role modelnya adalah orang tua yang sejenis.
Ya, jadi kalau memang anak adiknya cowok, berarti yang bisa jadi role model adalah ayah. Si kakaknya cewek, maka yang jadi role modelnya adalah ibu. Jadi pastikan ibu memberikan sex education untuk si kakak, si ayah memberikan sex education untuk si adik. Yang paling pertama adalah kenalkan mana bagian yang boleh disentuh oleh orang lain dan mana yang tidak boleh disentuh. Yang paling generalnya adalah bagian kepala, tangan, dan kaki itu adalah hal yang masih diperbolehkan disentuh. Even itu sama orang tua sendiri. Tapi kalau bagian yang tertutupi oleh baju, itu upayakan hanya anak yang boleh menyentuhnya. Kalau terpaksa ayah atau bunda membantu mereka saat lagi mandi dan lagi basuh misalnya setelah BAB atau buang air kecil, maka harus izin juga. Mohon maaf ya kak, ibu bantu basuh. Mohon maaf ya dik, ibu bantu basuh. Seperti itu. Pastikan ketika lagi memandikan anak, orang tua berpakaian lengkap. Jangan sampai kayak misal mandi bareng sama anak tapi orang tua tidak berpakaian lengkap, itu malah bahaya. Nanti muncul pertanyaan-pertanyaan. Terus untuk masalah perbedaan alat kelamin perlu dijelaskan dengan cara yang clear. Pergunakanlah bahasa biologis, kayak misalnya untuk perempuan itu vagina, untuk laki-laki itu penis. Jadi jangan sampai bahasa-bahasa istilah yang kabur yang membuat si anak-anak tuh jadi kebingungan ketika dia dapat istilah yang sebenarnya. Nah, itu bahaya banget kan. Jadi mulai harus dikenalkan sedini mungkin dengan cara seringan mungkin gitu ya. Jadi kasih taunya yang paling gampang part-part yang tadi saya sebutin aja dulu. Mana yang boleh disentuh orang lain, mana yang enggak. Terus bedanya perempuan sama laki-laki itu apa. Kalau mau sharing mainan itu gimana caranya. Cara mau sharing mainan penting banget untuk mengenal kepemilikan. Yang punyanya adik siapa, yang punyanya adik itu apa, yang punya kakak apa. Termasuk juga anggota tubuh gitu ya. Tubuh ini adalah miliknya si anak. Misalnya tubuhnya anaknya adalah miliknya anaknya, jadi haknya dia mau menolak. Mainannya mereka ya punyanya mereka, jadi mereka juga berhak untuk menolak. Si kakak nggak mesti harus minjemin mainannya ke adik, pun sebaliknya adik juga nggak mesti minjemin mainannya ke kakak. Gimana caranya supaya mereka tetap mau sharing? Nah, ajarkan mereka untuk bersepakat. Misal, coba kakak kalau misalnya pengen minjem mainan ke adik, ngomong dulu sama adik. Tapi adik nggak ngasih mah gitu. Ya coba kakak bikin kesepakatan sama adik. Misalnya, dek nanti kakak bikinin makanan deh supaya supaya kakak bisa main-mainan adik. Nanti aku kasih ini misalnya apalah penawaran-penawaran apa. Jadi intinya biarkan mereka bersepakat dealing gitu, dealing sama si adik. Jadi jangan sampai orang tua ikut campur dengan hubungan antara kakak sama adik. Nah, yang sering terjadi adalah hubungan kakak adik itu cuman by blood doang gitu loh, cuman dari darah doang, hubungan darah kakak adik, tapi mereka tuh gak ada hubungan batin gitu loh, gak ada hubungan emosional gitu. Jadi cuman terpaksa harus deket sama adik, terpaksa deket sama kakak, padahal hatinya nggak ngerasa deket. Ini malah bahaya banget, karena kita dari dulu memaksakan anak buat, ayo kak berbagi sama adik, ayo dek nurut sama kakak. Nah ini malah jadi bahaya. Jadi kalau bisa hubungan relasinya ini jangan dipaksakan. Jangan cuma relasi karena hubungan darah, tapi relasi karena memang mereka nyaman untuk berelasi. Mereka nyaman berteman dengan si adik, mereka nyaman dengan berteman dengan si kakak. Jadi buat keputusan terbesarnya adalah di diri mereka sendiri. Gitu. Apakah si kakak cuma mau memposisikan dirinya sebagai kakak doang ke adiknya, atau si kakak memang juga mau jadi teman berbagi. Jadi kita orang tua tugasnya hanya mengiklankan aja. Gitu. Misalnya kita mau ngajarin dia sharing, gimana? Kitanya coba untuk ngajarin sharing juga, kitanya juga sharing. Misalnya kita punya makanan. Nih bunda punya makanan. Satu buat kakak, satu buat adik, satu buat bunda. Jadi nanti kita membiasakan ya untuk sama-sama berbagi. Dan penting juga nih bunda, kalau mengajarkan anak berbagi, pastikan anaknya juga tetap kebagian. Kenapa? Karena jangan sampai dia interpersonalnya bagus, dia memahami orang, dia kasih semuanya buat teman-temannya, tapi dia sendiri enggak kebagian, intrapersonalnya malah buruk. Dia nggak tahu kebutuhannya dia, ini bahaya banget. Kecuali memang misalnya dia sudah merasa terpenuhi kebutuhannya dan dia bagikan yang lainnya yang memang dia bisa sharing ke orang lain, itu boleh. Misal dia punya donat 5,
dia udah makan satu, ya udah, yang 4-empatnya semuanya dibagi ke teman, oke, nggak masalah. Dia sudah memutuskan memang dapat haknya hanya satu, atau emang dia nggak suka donatnya gitu, makanya semuanya dikasih ke teman, dia nggak kebagian, nggak apa-apa, karena memang dia nggak suka, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah dia punya makanan 5, di-sharing semuanya ke temennya, dia nggak kebagian. Wah, ini bahaya banget. Nanti takutnya dia bertumbuh menjadi people pleaser. Jadi orang yang hanya memaklumi orang lain, mengerti orang lain, memaksakan diri untuk mengerti orang lain, tapi hatinya menderita. Ini bahaya banget. Gitu. Jadi balik lagi ke masalah sex education ini, yang bisa mengajarkan adalah ayah dan bunda yang sejenis dengan si anak. Kalau kakak cewek ya bundanya yang kasih tahu, kalau kakak cowok, kalau anak cowok ya ayahnya yang bisa kasih tahu. Itu mungkin ya dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Jawaban dari saya itu mungkin, oke, sampai umur berapa anak perempuan bisa dimandikan oleh ayahnya berhubungan dengan sentuhan tadi? Oke, baiknya sih sampai dengan usia ini aja ya, taman kanak-kanak aja ya. Kalau udah SD ke atas sih harusnya dia udah mulai bisa sendiri. Gitu. Jadi amannya paling sampai umur 5-6 tahun deh. 5 tahun malah saya inian. Dan kalau bisa usia 3 tahun anak udah pisah kamar sama orang tua. Itu penting banget. Takutnya ya yang terjadi, kita nggak pernah tahu nih, misalnya ada suatu kejadian yang kita menganggapnya dia nggak tahu, tapi ternyata dia tahu karena mungkin kita posisi satu kamar, ini kan malah bahaya. Jadi baiknya umur 3 tahun pisah kamar. Ya kalau memang belum tega untuk ngelepasin ya dikelonin dulu aja di kamarnya si anak. Setelah dia pulas baru ditinggal sama ayah bundanya untuk jadi ruangannya terpisah gitu. Itu akan lebih aman. Dari usia 3 tahun udah mulai upayakan anak untuk tidur terpisah dari orang tua gitu. Kalau nggak tega ya harus mau tega. Gitu ya. Oke. Sama Ibu. Iya. Oke, mungkin Ayah Bunda kami mau infoin lagi, setelah seminar ini Ayah Bunda bisa akses tes psikologi kami melalui EduCourse by Aijen. Nanti linknya itu bisa lihat di bagian chat ini atau nanti cek di WA-nya lagi. Silakan diakses ya Bunda. Karena ada gaya belajar bakat minat dan otak kanan kiri agar kita lebih mengenal anak kita dan bisa reconnecting dengan gaya yang tepat. Oke, mungkin Ayah Ibu ada yang mau bertanya lagi? Baik, mungkin kita sudahi dulu. Sekian dari EduCourse by Aijen. Terima kasih atas partisipasi Ayah dan Bunda. Dan kami juga berterima kasih atas donasi yang ke Lapak Pemulung Juramangu. Sampai jumpa lagi di sosial webinar series berikutnya. Dan seminar ini kami rekam bagi Ayah Bunda yang terlambat akan kami kirimkan lagi nanti. Sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih Miss Okti dan Aijen yang sudah memfasilitasi. Salam edukasi dan selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Dadah. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Okti. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bunda.